Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, babu al-maf'ulu ma'hu. Ya. Idan kama kunna madha al-maf'ulu ma'hu madha wal ismu al-fadlatu. Ya, al-fadlatu. Al-mansubu bil fi'li aw ma fihi ma'na al-fi'li wa hurufihi ad-dali ala az-zat allati waqa'a al-fi'lu bimusahabatiha. Al-masbuku biwawin tufidu al-ma'iyyah nassan. Tayyib. Qala intahin hadha wala kaifa? انتهينا يا؟ نعم. الآن نأتي إلى ماذا؟ ماذا؟ وقولنا المسبوق بواو يا المسبوق بواو وهي نص في الدلالة على المعية. طيب كما قال الشيخ رحمه الله والشارح رحمهم الله رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخنا في الدارين آمين. يخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية نحو حضر محمد وخالد وسيأتي بيانه. قال الشيخ واعلم أن الاسم الواقع بعد الواو على نوعين. الأول ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه. ثانيا ما يجوز نصبه على ذلك وإتباعه ماذا لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. أما النوع الأول فمحله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم نحو أنا سائر والجبل ونحو سلام نحو ذاكرت والمصباح. طيب. Jadi ceritanya begini. Ini kan maf'ulu ma'hu, dia datang setelah waw. Dia datang setelah waw. Dan waw ini sepertinya wallahu alam waw ini mungkin dia tuh mungkin 90% lah, atau mayoritas maknaan itu ku waw al-atfi. Pantum. Nah, di sini dia letak masalahnya kenapa kemudian isim yang datang setelah waw itu bisa saja di-i'rab sebagai maf'ulun ma'hu dan bisa juga ma'tuf ala ma qablahu. Karena memang waw ini tufidu min hurufi al-atfi. Fahimtum ada. Cuma namanya kan harfun selamanya tidak selamanya lahu ma'nan wahid bal lahu ma'anin. Nah, contoh dulu supaya paham. Hadaral ja'al amiru wal jaishah. Ja'al amiru wal jaishah. Nah, di sini ini contoh bisa saja wal jaish dibaca dua bentuk. Bisa ja'al amiru wal jaishu, juga ja'al amiru wal jaishah. Nah, kenapa kemudian bisa dikata ja'al amiru wal jaishu? Karena ini al jaishu bisa saja dinisbahkan dia ja'a. Fahimtum? Beda hanya kebalikannya dulu. Beda hanya kalau saya mengatakan zakartu wal misbaha. Zakartu wal misbaha. Di sini al misbah bisakah dikatakan al misbah itu muzakkar juga, ikut belajar juga? Tidak bisa. Maka huna yata'ayyanu nasbu. Mana yata'ayyan? Yajibu an yakuna mansuban. Fahimtum betul lah. Nah, ini maksud Syekh bahwa isim yang datang setelah waw ada dua bentuk, ada dua naum. An-naumul awal ada contoh
bisa yajuzu nasbuhu, kayak contoh ja'al amiru wal jaisha. Bisa juga yakunu madza yakunu madza tabi'an lima qablahu. Fataqulu ja'al amiru wal jaishu. Nah, kenapa yang pertama ini ja'al amiru? Oh, syukran saya. Aradtu laka ishtaritu qahwa. Pause dulu. Terus kenapa tidak pause secara selesai? Di masa emang ya? Iya. Coba berikan kopian ukur mustaqbal. Jadi, kama qala Syekh, wa'lam anna al-ismal waqi'a ba'dal wawi ala nau'aini. Ya. Ala nau'aini. Sebelum saya masuk di sini, saya rapikan dulu pembahasan kita sebelumnya. Jadi maf'ulu ma'hu ini ingin menjelaskan bahwa sama siapa fa'il fi'il itu berlaku, ya. Misalnya saya bilang ja'al amiru. Saya ingin mengatakan kepada mukhatab bahwa ketika datang amir itu bukan cuma dia sendirian yang datang, ada juga pasukan bersama dengan pasukannya. Nah, bersama ini apa huruf yang digunakan? Waw. Bisa menggunakan ma'a. Bisa menggunakan apa ma'a? Ja'al amiru ma'al jaishi. Sebenarnya kalau menggunakan amami dunia, amami. Faham? Cuma orang Arab menggunakan apa? Waw. Ja'al amiru wal jaishi. Sementara waw ini kebanyakan penggunaannya bukan bermakna ma'a. Tapi apa? Al-atfu. Faham? Nah, yang namanya al-atfu dia bagian daripada tabi. Ini saya jelaskan supaya mengerti apa yang mau dibahas sekarang. Yang namanya kalau dia sudah bermakna al-atf, waw bermakna al-atf, berarti dia bagian daripada tabi. Yang namanya tabi selalu mengikuti sebelumnya fil i'rab. Kalau sebelumnya marfu ja'al amiru, berarti bilang ke wal jaishu. Faham? Nah, itu. Nah, jadi kembali lagi. Jadi ini al-mutakallim ingin mengatakan kepada mukhatab bahwa ada orang lain yang menemani itu al-amir. Fatakulu, faham? Fatakulu ja'al amiru ma'al jaishi. Ini dulu ja'al amiru ma'al jaishi. Jelas? Nah, inilah maf'ulun ma'hu. Cuma tidak digunakan kata ma'a, bisa juga ma'a, tetapi ini bukan maf'ulun ma'hu namanya. Jelas? Tetapi apa yang digunakan? Waw. Fatakulu ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Jelas? Faham? Jadi bagaimana definisinya maza taqulu fil jaisha huwa ismun mansubun. Kami bilang wal jaisha fadla. Apa fadla? Nah, di sini Syekh sedikit menekankan kata-kata fadla karena ada nanti contoh kalimat yang mana kalau dilihat mirip-mirip dengan maf'ulun ma'hu, tetapi dia bukan maf'ulun ma'hu. Kenapa dia bukan maf'ulun ma'hu? Karena dia bukan fadla tetapi rukun. Kenapa dia bisa rukun? Kayak contoh dulu ishtarok apa kemarin? Ishtaraka Zaidun wa Amrun. Ishtaraka Zaidun wa Amrun. Muskilahnya di sini ini kata ishtaraka dia tidak hanya butuh satu fa'il tetapi dua. Jadi kalau mengatakan ishtaraka Zaidun la usamma kalam. Faham? Karena masih ada fa'il yang dibutuhkan. Itu Zaidun. Ishtaraka Zaidun wa Amrun. Faham? Nah, Amrun di sini memang sedikit agak mirip-mirip sedikit dengan maf'ulun ma'hu, walakin la yusamma maf'ulun ma'hu. Kenapa la yusamma maf'ulun ma'hu? Karena dia bukan fadlah. Kenapa dia bukan fadlah? Karena dia bagian daripada fa'il. Karena ishtaraka itu ishtaraka itu iqtadu an yakuna al-fa'ilu isnani. Dan dia minta
fa'il itu ada dua. Fahimtum? Nanti saya kama sanaqra. Idzan ja'al amir wal jaisha, al jaisha ismun mansubun fadlatun, qala mansubun ja'al amir wal jaisha. Nah, ketika Anda mengatakan al jaisha, maka tentu kita akan tanya huwa mansubun bimaza, ay ma'amiluhu. Fahimtum? Fa'amiluhu huwa ja'a, faja'a ya'malu marrataini, ya'malu fil raf'i al-amiru wa saniyan yansibu al-jaisha. Fahimtum? Hadha huwa, ini nama syekh al-mansubu bil fi'li. Jadi dia mansub, amin itu al-fi'l wa huwa ja'a. Khalas? Nah, ternyata juga dalam penggunaan tidak selamanya al-amir al-maf'ulu ma'hu ini mansubun bil fi'li, tetapi bisa juga bil ismi, tetapi isim ini yang mustaq. Ismun kan ada dua, ada ismun jamidun, ada ismun mustaq. Ismu mustaq itu walaupun dia kategori isim, tetapi huwa ya'mal wa malal fi'li, maka bisa juga bekerja. Khalas? Kama qala syekh au ma fihi ma'nal fi'li wa hurufihi. Mafhum? Intaha. Nah, sekarang qol adalu ala zat, ini maf'ulun ma huwa yadullu ala zat al-jaish. Ja'al amir wal jaish, al-jaish kan zat. Fahimtum? Naam, yadullu ala zat allati waqa'a al-fi'lu bimusahabatiha. Fahimtum? Ay waqa'a al-fi'lu bimusahabatiha. Ay ini maf'ulun ma'hu, dia temani itu yang mengerjakan fi'il, itu fa'il. Kelas. Kemudian qala al-masbuku bil wahwi, jadi harus ada waw sebelumnya. Tidak bisa langsung mengatakan ja'al amiru al-jaisha dan mengatakan al-jaisha ini maf'ulun ma'hu yusahibu al-fa'il. La budda bil waw. Taqul ja'al amir wal jaisha. Al-masbuku biwawin. Ini waw mada tufidul ma'iyah. Nah, kama kunna al waw itu lahu ma'anin, di antara penggunaannya waw al-'ath. Nah, apa itu? Nah, cuma di sini tufidu al-ma'iyati nasson. Mana al-ma'iyati nasson? Maksudnya itu nasson begina tulabe. Kenapa Syekh wallahu alam menambahkan kata-kata nasr? Artinya begini, itu waw itu kan yahtamil. Jadi sebenarnya huruf itu mustarak. Huruf itu bagian daripada mustarak. Kenapa? Karena namanya huruf bukan cuma satu makna di bawahnya. Ada sekali tadi min ahyanan maknanya al-ibtida. Kharajtu minal baiti. Mana makna kharajtu minal baiti? Ay al-khuruj ibtada'a, start dari rumah, bukan dari masjid. Ini al-ibtida'. Ahyanan juga min maknanya ditab'id. Akhastu minat ta'ami. Mana akhastu minat ta'ami? Ay akhastu ba'dom minat ta'ami. Ada ditab'id. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa huruf itu sebenarnya mustarak. Fahimtum? Nah, Syekh ingin mengatakan bahwa kalau Anda ingin mengklaim jumlah kalimat itu sebagai maf'ulun ma'hu, maka la budda an takuna al-waw nasson fil ma'iyah. Fahimtum? Apa mana nasson? An-nas itu manahu, ini pernah kita belajar dulu usul fiqh di atas. An-nas itu la yahtamilu illa ma'nan wahid. Ya, beda dengan mustarak. Kalau mustarak masih yahtamil hunaka ma'nan akhar. Fahimtum? Hunaka ma'nan akhar. Tapi kalau nason tidak, memang yahtamilu ma'nan wahid, bukan yadullu ala ma'nan wahid. Tidak ada lagi ihtimal ada ke makna kedua. Seperti contoh wa ilahukum ilahun wahid, kata-kata wahid. Apakah bisa Anda tafsirkan isnaini? Apakah bisa Anda tafsirkan salah sanda atau nasson atau qat'i?
selain muqaddimah. Thayyib. Nah, Syekh ingin mengatakan kepada kita bahwa yang dikatakan maf'ulun ma'hu itu adalah memang masbukum biwawi hadhil waw tufidu nasson alal ma'iyah. Artinya memang betul-betul ya dulu alal ma'iyah. Fahim? Bukan misalnya seperti tadi ja'al amiru wal jaish. Ini sebenarnya di sini ini waw bukan nasson fil ma'iyah. Kenapa dikatakan bukan nasson fil ma'iyah? Karena masih bisa di-i'rab ja'al amiru wal jaishu. Jadi al jaishu ma'tuf ala al amir. Fahim? Ja'al amiru wal jaishu. Kelas masih bisa. Itu kenapa tidak merusak makna? Apa artinya kalau saya bilang ja'al amiru wal jaishu? Artinya ini al jaish bagian daripada fa'il. Dia bisa disifat, dia bisa musnad juga kepada ja'a. Fahim? Tetapi beda kalau saya bilang zakara Muhammadun wal qahwatah. Zakara Muhammadun wal qahwatah. Al qahwatah sama sekali tidak bisa disifati, dia ikut juga muzakkar. Fahim? Ini mana contoh? Ini waw nasson fil ma'iyah. Nasson fil ma'iyah. Kalau tadi yang pertama ja'al amir wal jaisha bukan nasson fil ma'iyah, masih bisa ditafsirkan dia wawnya itu bukan wawul ma'iyah tapi wawul atfi. Fahim? Insyaallah mengertinya sendiri nanti itu. Thayyib, al masbuku biwawin tufidu al ma'iyah nasson. Faqauluna al ismu yashmalul mufrad jadi tidak selamanya al jaisha. Ja'al amir wal jaishani. Ja'al amir wal juyushu. Ja'al amir wal muslimatu la mushkilah. Al mufrad wal musanna wal jama' wal mudhakkaru wal muannasu. Wal muradu bihi al ismu sari dunal muawwal. Ya, berarti maf'ulun ma'hu itu tidak bisa datang dalam bentuk jumlah, tidak bisa. Kenapa Anda mengatakan itu? Itu kata-kata dunal muawwal. Wa kharaja anhu al-fi'l wal harf wal jumlah. Artinya maf'ulun ma'hu itu sama sekali tidak mungkin datang dalam bentuk jumlah, fi'il dan harfun. Wa qauluna al-fadlatu ma'annahu annahu laysa ruknan fil kalam. Ini laysa ruknan fil kalam. Falaysa fa'ilan satu wala mubtada'an, terus wala khabaron. Jadi falaisa fa'ilan wala mubtada'an wala khabar, tidak bisa. Wa kharaja bi al umdatu nahu mana ini tulak itu nanti kita paham. Adakah sering kalau kita baca di buku itu di atas kan. Jadi mukoror kalian kadang setelah definisi itu ada wa kharaja bihi wa kharaja bi. Itu nanti dipahami kalau belajar sudah ilmu mantik. Ya. Taib. Jadi ini kembali ke mana ini? Ar-ruknu ya al-fadlatu. Artinya Syekh mengatakan maka dengan adanya tadi persyaratan syarat bahwa maf'ulun ma'hu ini harus fadlah, maka keluarlah yang sifatnya umdah. Begitu. Maka keluarlah yang sifatnya umdah. Maka umdah itu bukan bagian daripada maf'ulun ma'hu. Fahim? Anak kasih bagi satu contoh. Qala ishtaraka Zaidun wa Amrun. Ini jangan lalu ke i'rab ini sebagai maf'ulun ma'hu. Fahim? Kenapa itu ishtaraka yaqtadi? Mana yaqtadi? Yatlubu an yakuna fa'ilahu isnani. Mafhum? Nah. Taib al-mansubu bil fi'li wa ba fihi ma'na al-fi'li wa huruf yadullu ala anna al-amila fil maf'uli ma'hu ala darbaini. Al-awwal al-fi'lu nahwu hadarul amir wal jaisha, was-tsani al-ismu, tetapi tidak semua isim alladhi
ad-dalu ala ma'nal fi'li al-mustamilu ala hurufihi kasmil fa'ili fi nahwi al-amiru hadirun wal syaishah. Mafhum? Wa qauluna al-masbuku biwawin hiya nassun fi dilalati ala al-ma'iyyati yakhruju bihi al-ismu al-masbuku biwawin laysa nassan fi dilalati ala al-ma'iyyati. Nah hadara Muhammadun wa Khalidun. Nah, di sini di sini apa hadara Muhammadun wa Khalidun. Nah, di sini bisa juga dibaca maf'ulun ma'hu hadara Muhammadun wa Khalidan, bisa juga wa Khalidan. Berarti waul sini waul ma'iyah. Paham? Nah itu. Nah, begitu. Jadi itu tadi. Ya, berarti kalau bilang hadara Muhammad wa Khalidun, ini waw apa waul ma'iyah atau waul atfi? Kalau kau bilang wa Khalidun berarti waul atfi. Kalau bilang wa Khalidan waul ma'iyah, maka boleh dia. Makanya itu Ibnu Jurum kasih dua contoh. Ada contoh yang bisa dibaca ataf, bisa dibaca apa? Maf'ulun ma'hu. Baca contohnya Ibnu Jurum qala qauluna nahwu qaulika ja'al amiru wal jaisha. Ini contoh bisa Anda baca wal jaishu, bisa dibaca wal jaisha. Paham? Berarti kalau bilang ja'al amiru wal jaishu, al jaishu ma'tufun ala al amir wal ma'tuf wal marfu wa alamatu rafi dhammatun zahiratun ala akhirih. Kalau kita baca ja'al amiru wal jaisha, al jaisha madza maf'ulun ma'hu wal waw wawul ma'iyah. Ya, mansubun madza bil fi'li wa alamatu nasbihi fathatun zahiru ala akhirih. Paham? Ini boleh dua dibaca. Yang kedua apa? Istawal ma'u wal khoshabata. Ini dulu kita bahas sedikit. Istawal ma'u wal khoshabata. Awalan, ma mana istawa tulak? Istawa manahu irtafa'a. Taib. Mana istawa? Man istawa manu irtafa. Idza qulta istawa al-ma'u ma'nahu irtafa al-ma'u. Irtafa al-ma'u. Taib, sebelum saya lanjut lagi. Biasa kalian lihat di sungai itu, di sungai atau di laut ada tuh kayu dipasang, ada meterannya, gambar meterannya. Apa tujuannya? Untuk mengukur ketinggian air laut. Artinya supaya tahu kita di sekitar jangkau dekat-dekat lagi naik ke air. Alaysa kadzalik? Nah, hina ma irtafa al-ma'u, naik ke air ke atas. Kuna takun bahasa Arab ungkapkan itu dengan bahasa istawa al-ma'u. Istawa al-ma'u ay irtafa'a al-ma'u. Paham? Nah, hina ma irtafa al-ma'u, air itu ke atas tuh. Nah, seakan-akan juga dia bersama dengan kayu. Paham? Patakulu wal khoshabata. Wal istawa al-ma'u wal khoshabata. Mafhum? Paham itu? Anggap ini air, ini kayu. Istawal mau irtafa'al ma'u. Ya. Irtafa'al ma'. Ya, ini ada lucu saya di pesantren dulu. Di pesantren dulu itu kan dilarang masuk pesantren kelas 1. Satu semester pertama 6 bulan itu tidak boleh orang bahasa Bugis. Terus satu semester setelahnya, semester genap, itu sudah harus pakai bahasa Arab. Intinya 6 bulan pertama tidak boleh bahasa Bugis, harus bahasa Indonesia. Kurang aja aturannya kontorin.
Susah kita tiap hari tuh bahasa Bugis. Dan masalahnya kalau kita ketemu bahasa Bugis sudah kayu memang. Dia saya bilang kamu itu kayu. Ini lucu. Ada teman saya kena. Saya ini ceritanya jaga di WC ada air tuh WC. Saya jaga supaya tidak ada orang lain masuk. Teman saya itu ambil handuk masuk. Nah ketika air naik, penuh itu gentong itu, saya bilang lebe nih bahasa Bugis ya. Ada orang Bugis ini ya. Lebe artinya sudah penuh. Saya bilang lebe nih air Salman, namanya teman itu Salman. Ada teman saya yang kurang ajar satu Sinjai ini, dia bilang, wah bahasa Bugis kau. Bilang, apa kau bahasa apa kau bilang? Oke, itu bahasa Bugis itu tadi yang bilang, apa bahasa Bugis, bahasa Indonesia lebih ke penuh nih kau itu kan. Ini jamu kau melabur kasih kau 5.000. Ini nih jamu kau melabur kasih kau 5.000. Bukan ya 500 5.000. Aduh lucu itu. Tidak bisa gue lupa itu karena luar biasa itu namanya doa kama itu. Taib nuasin. Sudah jamu secara mendengar kisah sama jasus dikasih kau 5.000. Taib. Aina nahnu istawal ma'u ay irtafa'al ma'u wal khashabata. Nah, jadi yang irtafa di sini apa? Yang irtafa ini apa? Al-ma'u atau khashabata? Air. Kayu kan tidak bisa irtafa. Tidak boleh air kayu istawa, kayu sudah dipancung di bawah. Dan kapan diikut naik berarti lalu gitu. Tidak bisa jadi kata ukur terbang memang ada begitu. Faham? Nah ini contoh di mana isim yang datang setelah waw wajaban nasbu. Ini mana nasson fid dilalati alal ma'iyah. Kalau yang pertama tadi bukan nasson karena masih bisa ditafsirkan ini ma'tuf. Faham? Tapi yang kedua tidak bisa. Artinya tidak bisa kita mengatakan al khashabatu itu istawa juga seperti air. Tidak. Faham? Nah itu. Jelas? Saya jelaskan lagi contohnya supaya mengerti nanti pembahasannya. Nah, inilah nama maksud tadi nanti Syekh Imam Muhyiddin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya beliau ini kan menginfakkan umurnya belajar. Dia berlaju dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, pokoknya dia menghirup ilmu kodong beliau ini. Dari situ pun dia makan dan minum. Ya, Syekh Imam Muhyiddin ya. Udaris, ada bukunya nanti itu. Saya tidak tahu apakah ada di sini, masih ada di maktabah saya. Saya rencana nanti itu buku saya mau bawa disimpan di maktabah sini. Tidak banyak tapi baik susah pada apa itu sinema subhanallah. Tidak banyak saya punya buku tapi itu buku asli semua. Jarang ada dicetakan karena memang itu dulu yang cetak kalau ada lagi uang itu buku asli itu susah didapat emang. Nah, Imam Muhyiddin ini banyak sekali kerjaan dalam bahasa ya. Termasuk ada namanya buku apa yang pernah saya sampaikan, buku Qatrunna Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham ini imamun fil Arabiyah. Beliau termasuk orang yang syarah ki alfiyah. Apa syarah ki alfiyah? Cuma ketika beliau mensyarah alfiyah ini agak berat bahasanya. Bukan bahasanya beragak sedikit dia seperti matan dan tidak semudah itu dipahami. Nah, termasuk orang yang syarah ini perkataan Ibnu Hisham di saat mensyarah Alfiyah Ibnu Malik ini Imam Muhyiddin. Jadi bisa dikata bahwa orang yang paling banyak berkhidmah untuk buku-buku Ibnu Hisham itu siapa? Ini siapa? Muhyiddin Abdul Hamid. Pentum Syekh Imam Muhyiddin Abdul Hamid. Dia termasuk orang yang paling banyak mengambil faidah daripada buku-buku Ibnu Hisham. Nah, Taib Nuasin. Nah, seperti nanti yang dijelaskan oleh Imam Muhyiddin bahwa waw yang datang, isim yang datang setelah waw itu ada dua keadaan. Yang pertama, ada nasson, ada isim yang memang wajibah an yukro nasban. Itu
berarti menunjukkan ini waw tadullu alal ma'iyyati nasson. Faham? Yang mana itu contoh? Itu contoh Ibnu Hisham istawa Ibnu Jurrum istawal ma'u wal khosyabatah. Di sini tidak boleh ku baca kecuali an-nasbu. Faham? Nah, mungkin kalian tahu. Nah, bagaimana saya tahu? Bagaimana saya tu caranya tahu supaya ketika saya misalnya contoh sudah masuk ke praktek buku-buku lama membaca atau Al-Quran atau syair, dan saya di sini bisa dapat atau saya tahu bahwa di sini tidak boleh dibaca kecuali mansub. Tadi. Nah, caranya itu untuk mengetahuinya adalah teskin. Apakah yang ma'tuf itu yang serta isi mendarat setelah waw bisa juga disandarkan kepada fiil. Nah, bisa apa? Dimusnadkan kepada fiil. Apa maksudnya bisa dimusnadkan kepada fiil? Maksudnya, bisakah saya mengatakan al-khoshabatu juga ikut istawa? Tidak bisa. Atau contoh, zakartu wal qahwata. Bisa saya katakan bahwa al-qahwatu juga ikut muzakar? Tidak bisa. Berarti itu tolak ukurnya, itu caranya kau ketahui bahwa pada di sini wajib an yakuna mansuban. Berarti ini waw nasson fid dilalati alal ma'iyah. Satu. Betul. Yang kedua, kadang juga isim yang datang setelah waw itu ada dua keadaan. Bisa dimaktuf kepada sebelumnya, itu contohnya tadi ja'al amiru wal jaishu. Bisa juga bukan maktuf tetapi dia dibaca wal jaisha maf'ul ma'hu. Faham? Nah, seperti contohnya ja'al amiru wal jaish. Nah, bagaimana saya tahu? Sama juga tadi cara mengukurnya yang pertama. Coba tes, bisakah saya mengatakan ja'al jaishu? Bisa tuh? Berarti sudah itu nih. Faham? Nah, itu ja'al jaishu. Bisa juga. Atau hadarul jaishu. Baik, nakra. Wa'lam anna al-isma al-waqi'a ba'da al-wawi ala naw'aini. Persis yang saya ceritakan barusan. Satu, ma yata'ayyanu. Mana yata'ayyan? Yajibu nasbuhu ala annahu maf'ulun ma'hu. Itu ma yata'ayyanu nasbuhu ala annahu maf'ulun ma'hu. Kelas? Jadi ma yata'ayyanu nasbuhu ala annahu maf'ulun ma'hu. Satu. Itu. Yang kedua, mada? Ma yajuzu. Seperti tadi apa contohnya? Istawal ma'u wal khosyabatah. Ya, apalagi zakartu wal misbahah. Yang kedua, ma yajuzu nasbuhu ala dzalika. Mana ala dzalika ya? Ala annahu maf'ulun ma'hu. Itu maksudnya ala dzalika. Kan yushiru li annahu sabaqa bayanuhu. Ma yajuzu nasbuhu. Ma yajuzu nasbuhu ay ala zalika ay ala annahu maf'ulun ma'hu. Satu. Bisa juga wa itba'uhu. Opsi kedua wa itba'uhu lima qablahu fi i'rabihi ma'tufan alaihi. Itu minta dicontohnya ja'al amiru wal jaish. Bisa bilang ja'al amiru wal jaisha. Bisa juga ja'al amiru wal jaishu. Karena tidak merusak makna. Tidak merusak. Artinya itu tuh di mana sebenarnya? Anda bilang ja'al amiru wal jaisha, ja'al amiru wal jaishu sama maknanya, tidak ada bedanya. Tidak ada huwa. Makanya i'rabnya boleh dua-duanya. Antum, beda kalau istawal ma'u wal khosyabah, enggak bisa. Kalau kapan Anda bilang istawal ma'u wal khosyabah itu sudah pasti rusak. Rusak makna. Zakartu wal misbahu pasti rusak makna. Antum, rusak makna. Kecuali kau pindah lari ke makna majas. Makna majas. Nah. Mafhumatulab. Paham ya? Toyib. Amma an-naw'ul awwal. Sekarang Syekh apa mau jelaskan sekarang? Dia mau jelaskan bagaimana cara mengetahuinya. Persis bilang tadi. Bagaimana cara mengetahui yang pertama, bagaimana cara mengetahui yang kedua. Amma an-naw'ul awwal. Kapan? Fa mahalluhu. Mana mahallu? Tempatnya itu kapan? Idza lam yasihhu tashriku ma ba'dal wawi
lima qablaha fil hukmi, ada kata-kata hukum. Seperti yang selama ini saya katakan, bahwa sebenarnya semua jumlah, apapun bentuk jumlah itu kah, jumlah fi'liyah kah atau jumlah ismiyah, maka sebenarnya itu ada hukum. Ada apa hukum? Maksudnya bagaimana? Kalau bilang qoma Zaidun, mana qoma Zaidun? Hakamta bi anna Zaid qoma. Fahimtum? Atau bahasa sederhana, jadi qoma Zaidun, ada dua kata-kata di sini. Ada qoma, ada Zaid, ada Zaidun. Fahimtum? Ada nisbah antara qoma dengan Zaid. Apa artinya nisbah? Nyambung ke kalau saya bilang qoma Zaidun, nyambung. Beda kalau saya mengatakan qomal misbahu, tidak nyambung. Akan tidak nyambung. Apa pernah ada orang bilang qomal misbah? Nah, berarti ini tidak nisbah. Tentu jadi qoma Zaidun, ada nisbah. Apa itu? Ketika mutakallim mengatakan qoma Zaidun, seakan-akan dia ikat itu nisbah bahwa Zaid betul-betul qoma. Apa itu? Jadi ada hukmun qoma Zaidun atau ja'al amiru. Nah, kapan katanya kapan katanya waw di sini tidak boleh dibaca kecuali nasab? Idza lam yasihu. Contoh dulu apa? Istawal ma'u wal khoshabata. Idza lam yasihu. Sambil dibayangkan tadi contohnya istawal ma wal khoshabata, idza lam yasihu tasyriku. Mana tasyrik? Mensekutukan, menyamakan. Ya, idza lam yasihu tasyriku ma ba'dal wawi. Apa di sini ma ba'dal wawi? Al khoshabah. Lam yasihu tasyriku ma ba'dal wawi lima qablahu wa huwa al ma'u fil hukmi. Artinya bisa enggak saya mengatakan bahwa itu al-khoshabata istawa juga dikasih masuk juga di hukum juga? Tidak bisa toh. Berarti itu tempatnya mahalluhu, kapan dia ta'ayyan nasbuhu. Jelas sekali. Kasih lagi contoh, ana sairun wal jabala wal jabala. Ana sairun, saya berjalan. Apakah jabal juga ikut berjalan? Film kartun itu kalau la ya, berarti ini lam yasihu tasyriku ma ba'dal wawi lima qablahu fil hukmi. Ya, ini kan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah juga ada hukum. Zaidun qaimun, kau hukum bahwa Zaid itu qiyam. Zakartu wal misbah juga, al misbah tidak bisa disyrohkan tidak bisa jadi hukumnya dia muzakkar. Qala fa innal jabala la yasihu tasyriku lil mutakallim fis sayr. Wa kadzalika al misbah la yasihu tasyriku lil mutakallim fil muzakkar. Wa qad massala al muallif li hadzal naw bi qawlihi istawal ma'u wal washabatah. Antum kata Ibnu Juru menempatkan satu contoh juga untuk ini. Yang pertama, wa amma an-naw'us tsani fa mahalluhu idza sahha tasyriku ma ba'dal wawi lima qabla fil hukmi nahu hadara aliyun wa muhammadun fa innahu yajuzu nasbu muhammad ala annahu maf'ulun ma'ahu wa yajuzu raf'uhu ala annahu ma'tufun ala ali. Limadha? Lianna muhammadan yajuzu ishtirakuhu ma'a aliyin kasiya ma'a aliyin fil huduri. Ya, kan bisa saja mengatakan ya. Nah, wa qad massal muallifu li hadzal naw'i bi qawli ja'al amiru wal jaisyah. Intahatul lam. Kelas. Qala baqiyatu mansubatil asma. Qala wa amma khabaru kana wa khawatiha wa ismu inna wa khawatiha. Khabaru kana kan marfu, kana Muhammadun na'iman, ismu inna Muhammadan na'imun. Ya, faqad taqaddama dzikru ma fil marfu'at wa kadzalika tawabi faqad taqaddamat hunaka. Karena taqaddama ya, untuk apa lagi saya ulang-ulangi? Mubazir. Antum. Nah, kelas. Nah, artinya kalau kau mau paham ya kembali kau lagi di sana. Nah. Baik. Babu al-mahfudatu minal asma'. Ya. Ya, ikan bakir. Berapa menit lagi? Sudah kan?
Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya ada tuh sejarah.